Apa jadinya jika cinta yang kau dambakan berubah menjadi kutukan yang mengerikan? Selamat datang di cerita horor kali ini, Cermin Kutukan Pelet. Siapkan dirimu, karena kisah ini akan membawamu ke dunia mistis yang penuh intrik dan teror. Susi adalah seorang gadis desa sederhana yang hidupnya penuh dengan cobaan. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Meski memiliki wajah cantik dan kepribadian lembut, hidupnya selalu dipenuhi perjuangan. Susi jatuh cinta pada Darto, seorang pemuda kaya dari keluarga terpandang di desanya. Darto adalah sosok pria yang dikagumi banyak orang, tidak hanya karena ketampanannya, tetapi juga karena sikapnya yang ramah dan sopan. Namun, hati Darto sudah terpaut pada Bekti, seorang gadis cantik yang tidak kalah mempesona. Hubungan mereka menjadi perbincangan hangat di desa, membuat Susi merasa semakin kecil hati. Cinta Susi pada Darto semakin lama semakin dalam, tetapi ia sadar bahwa harapannya untuk bersama Darto hanyalah mimpi. Setiap kali ia melihat Darto bersama Bekti, hatinya terasa hancur. Dalam keputusasaan itu, ia mendengar desas-desus tentang seorang dukun bernama Kliwon yang tinggal di desa sebelah. Kliwon terkenal dengan kemampuannya dalam ilmu pelet, sebuah ilmu gaib yang konon bisa membuat siapa saja jatuh cinta kepada pemilik mantranya. Meski awalnya ragu, Susi akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungan dengan menemui Kliwon. Kliwon tinggal di sebuah gubuk tua di pinggir hutan, jauh dari keramaian. Gubuk itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tampak menyeramkan, terutama saat malam tiba. Dengan hati yang berdebar, Susi mendatangi tempat itu membawa sesajen yang diminta Kliwon, berupa kain kuning, kembang 7 rupa, dan minyak wangi. Saat Kliwon membuka pintu, tatapannya yang tajam langsung membuat Susi merasa cemas. Namun, tekadnya untuk mendapatkan cinta Darto lebih besar daripada ketakutannya. "Kamu tahu risiko dari ilmu ini?" tanya Kliwon dengan suara serak sambil menyiapkan peralatannya. Susi hanya mengangguk pelan, tidak berani bertanya lebih jauh. Kliwon memulai ritualnya di depan sebuah cermin besar yang tampak tua dan berdebu. Asap dupa mulai memenuhi ruangan, sementara Kliwon melafalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Susi. Suasana semakin mencekam ketika cermin besar itu mulai memancarkan cahaya merah samar. Susi merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap diam, mencoba menenangkan dirinya. Setelah ritual selesai, Kliwon memberikan sebuah cermin kecil kepada Susi. "Tatap wajahmu di cermin ini setiap malam sambil memanggil nama Darto. Dalam 7 malam, dia akan menjadi milikmu," kata Kliwon dengan nada serius. Susi menerima cermin itu dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia pulang dengan membawa cermin itu, yakin bahwa hidupnya akan berubah. Malam pertama, Susi melakukan apa yang dikatakan Kliwon. Ia menatap cermin kecil itu dan memanggil nama Darto dengan penuh harap. Tidak terjadi apa-apa, tetapi Susi tetap melanjutkan ritualnya. Malam kedua dan ketiga pun berlalu tanpa ada hal aneh yang terjadi. Namun, pada malam keempat, sesuatu yang tidak wajar mulai muncul. Cermin kecil itu memantulkan bayangan yang berbeda dari wajah Susi. Ia melihat sosok menyeramkan dengan mata merah menyala yang tersenyum sinis. Meskipun ketakutan, Susi mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanyalah bagian dari proses ritual. Pada malam ketujuh, keajaiban terjadi. Darto tiba-tiba muncul di depan rumah Susi. Ia terlihat linglung, seolah berada di bawah pengaruh sesuatu. Hati Susi melompat kegirangan. Akhirnya, Darto, pria yang selama ini ia dambakan, berada di hadapannya. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Susi mulai merasakan hawa dingin yang aneh setiap kali Darto berada di dekatnya. Mata Darto terlihat kosong, seperti tidak lagi memiliki jiwa. Bekti, yang merasa kehilangan Darto, mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bekti, yang mendengar desas-desus tentang keterlibatan Susi dengan Kliwon, memutuskan untuk menyelidiki. Ia mendatangi gubuk Kliwon dan menuntut penjelasan. Namun, Kliwon hanya tersenyum dingin dan berkata, "Apa yang sudah terikat dengan dunia gaib tidak bisa diputuskan tanpa pengorbanan besar." Sementara itu, Susi mulai diteror oleh sosok menyeramkan yang sering muncul di cerminnya.
Sosok itu berbicara dengan suara serak, menuntut sesuatu sebagai pembayaran atas cinta Darto yang telah ia peroleh. Ketakutan Susi semakin memuncak ketika sosok itu mulai keluar dari cermin. Ia menyadari bahwa keputusannya menggunakan ilmu pelet telah membuka pintu bagi kekuatan jahat yang tidak bisa ia kendalikan. Darto, yang awalnya seperti boneka, kini berubah menjadi sosok dingin dan menyeramkan, seolah tidak lagi manusia sepenuhnya. Dalam keputusasaan, Susi mencoba kembali ke Kliwon untuk memohon bantuan, tetapi gubuk itu sudah kosong. Kliwon menghilang tanpa jejak, meninggalkan Susi untuk menghadapi akibat dari pilihannya sendiri. Namun, tidak semua harapan hilang. Dalam keputusasaan, Susi bertemu dengan seorang pria bernama Haris, seorang pendatang yang bekerja sebagai guru di desa mereka. Haris adalah sosok yang lembut dan penuh perhatian, selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Ia mulai mendekati Susi tanpa prasangka, menyadari bahwa Susi sedang berada dalam tekanan besar. Haris, yang memiliki pengetahuan tentang ilmu spiritual, menyadari ada sesuatu yang tidak wajar pada Susi dan Darto. Setelah berbicara panjang lebar dengan Susi, Haris memutuskan untuk membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Bersama-sama, mereka mencari cara untuk mematahkan pengaruh cermin gaib itu. Haris membawa Susi ke seorang kiai yang dikenal memiliki ilmu tinggi dan kemampuan untuk melawan kekuatan gaib. Ritual yang dilakukan oleh kiai itu berlangsung selama 3 malam berturut-turut. Mereka memohon kepada Allah untuk memutuskan ikatan gaib yang membelenggu Susi dan Darto. Dengan kekuatan doa dan keyakinan yang tulus, akhirnya pengaruh cermin itu berhasil dipatahkan. Darto kembali sadar, meskipun ia tidak lagi mengingat apa yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Hubungannya dengan Bekti pun pulih secara alami. Sementara itu, Susi mulai menjalani hidup baru bersama Haris. Haris tidak hanya menjadi pendamping yang penuh kasih, tetapi juga menjadi penuntun spiritual bagi Susi. Ia membantu Susi menemukan kembali keimanan dan kedamaian dalam hidupnya. Perlahan, trauma yang dialami Susi mulai memudar, digantikan oleh kebahagiaan yang sejati. Cermin kecil yang dahulu menjadi sumber petaka itu akhirnya dimusnahkan, dibuang ke laut setelah terlebih dahulu dibacakan doa-doa khusus. Dengan langkah ini, Susi merasa lega karena tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Ia belajar bahwa cinta yang sejati tidak pernah bisa dipaksakan, dan kebahagiaan sejati datang dari penerimaan dan keikhlasan. Kini, Susi hidup bahagia bersama Haris. Mereka tinggal di desa yang sama, menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Hubungan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa, mengajarkan bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung dan menguatkan dalam setiap keadaan. Susi, yang dulunya merasa hidupnya penuh dengan kesulitan, akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Cinta yang sejati bukanlah hasil dari mantra atau ilmu gaib, melainkan dari hati yang tulus dan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Dan itulah pelajaran terbesar yang dipetik Susi dari perjalanan panjangnya.